Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas RPL 12 akan menjelaskan tugas kelompok 5 mengenai rancangan teknis dari aplikasi yang telah kami ciptakan bernama aplikasi jual beli barang elektronik bekas atau UI Shop. Next, anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama, ada Muhammad Hafifi. Yang kedua, saya sendiri Cut Naila Balkis. Yang ketiga, Asyifa Mulyana. Yang keempat, Sirajul Ilmi. Dan yang terakhir ada Ari Irawan. Next. Baiklah, ini adalah outline dari presentasi kami hari ini. Yang pertama, itu ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri berisi mengenai ide permasalahan. Selanjutnya ada daftar aktor. Daftar aktor adalah berisi persona dari pengguna. Selanjutnya ada daftar aktivitas. Daftar aktivitas ini berisi use case diagram serta activity diagram. Dan yang terakhir ada rancangan teknis. Rancangan teknis terdiri dari beberapa diagram. Yang pertama ada deployment diagram, komponen diagram, package diagram, dan yang terakhir class diagram. Next. Untuk yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Di sini kami membahas mengenai sampah elektronik. Sampah elektronik merupakan benda elektronik yang sudah tidak terpakai lagi, seperti misalnya handphone, laptop, dan juga baterai yang sudah rusak. Setiap sampah elektronik itu mengandung bahan berbahaya dan juga beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium yang tidak dapat diurai secara alami oleh alam. Namun, masih banyak orang yang menganggap remeh mengenai sampah elektronik tersebut dan membuangnya secara sembarangan. Pengolahan sampah elektronik yang dilakukan secara tidak tepat dapat mengancam lingkungan dan juga kesehatan tubuh manusia. Next. Yang kedua, ada daftar aktor, berisi mengenai persona pengguna. Next. Perlu diingat kembali bahwa aplikasi kami akan digunakan oleh dua sisi pihak. Yang pertama yaitu masyarakat dan yang kedua adalah penampung. Untuk yang pertama, mengenai persona masyarakat, di sini hmm, kami menggunakan nama yaitu Ayana Syafila. Ayana merupakan pengajar SMA swasta yang berumur 24 tahun. Dia memiliki beberapa permasalahan dan juga tujuan. Permasalahannya di antaranya seperti kesulitan menemukan barang elektronik bekas dengan harga yang lebih murah, tidak mengetahui tempat penukaran barang elektronik bekas yang masih layak pakai, serta tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan jual beli barang elektronik bekas. Sementara ia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mudah menemukan barang elektronik bekas dengan harga yang lebih murah, dapat melakukan aktivitas jual beli barang elektronik tanpa harus menghabiskan banyak waktu, serta dapat mengetahui tempat penukaran barang elektronik bekas yang masih layak pakai. Next. Selanjutnya, ini merupakan persona dari penampung. Ia bernama Saifuddin. Saifuddin adalah penampung barang elektronik bekas yang berusia 35 tahun. Ia memiliki beberapa permasalahan, di antaranya seperti kesulitan mencarikan penjual barang elektronik bekas, tidak cukup waktu jika harus berkeliling rumah untuk mencari penjual barang elektronik bekas, serta ia tidak memiliki kendaraan yang memadai untuk menjemput dan mengangkut barang bekas. Dan ia juga memiliki beberapa tujuan seperti mudah menemukan penjual barang elektronik bekas, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan barang elektronik bekas, serta dapat menemukan fasilitas yang dapat mempermudah pekerjaannya dalam mengangkut barang bekas. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hafifi. Jadi akan saya lanjutkan daftar aktivitas. Daftar aktivitas tersebut ada di antara lainnya seperti use case diagram dan activity diagram. Next. Saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram dari masyarakat. Di antara lain yaitu use case dari masyarakat adalah pada gambar tersebut use case diagram ini untuk aktor masyarakat menggunakan aplikasi UI Shop akan melakukan beberapa aktivitas.
seperti harus login dulu, lalu akan mendaftar data diri. Setelah itu dia akan melakukan menjual barang dan membeli barang elektronik bekas. Next. Nah, di sini ada activity diagram masyarakat. Activity diagram untuk masyarakat adalah seperti dimulai dengan mendaftar, lalu akan masuk di halaman login. Jika setelah login maka akan keluar tampilan beranda. Setelah tampilan beranda akan muncul, masyarakat harus menentukan pilihan fungsi menjalankan seperti pilihan, yaitu menjual barang elektronik bekas atau membeli barang elektronik bekas. Nah, jika ingin menjual barang elektronik bekas akan dilakukan tambah barang, lalu mengisi data barang, lalu simpan. Nah, jika ingin memilih membeli barang elektronik bekas, maka harus menghubungi penjual tersebut, lakukan check out, lalu bayar. Nah, setelah dari simpan dan bayar tersebut, maka akan kembali ke tampilan beranda. Next. Baiklah, terima kasih kepada Hafifi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asyifa Mulyan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram penampung. Bagi penampung yang ingin melakukan pembelian atau penjualan barang, ia dapat melakukan yang pertama, dia login, kemudian ia mendaftar dirinya, kemudian membeli barang bekas elektronik dari masyarakat, yang selanjutnya membeli barang bekas elektronik di penampung lain, dan yang terakhir ia dapat melakukan menjual barang bekas elektronik yang telah dilakukan pengecekan atau perbaikan. Next. Selanjutnya ada activity diagram penampung, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh penampung dalam aplikasi webshop ini. Yaitu yang pertama, ia dapat melakukan mendaftar, kemudian login, dan kemudian akan ada halaman tampilan beranda, dan kemudian si penampung akan mendapatkan 3 pilihan, yaitu yang pertama, membeli barang elektronik bekas yang telah diperbaiki penampung lain, yang kedua, membeli barang elektronik bekas dari masyarakat, dan yang ketiga, menjual barang elektronik bekas yang telah dipakai, yang diperiksa atau diperbaiki. Dan jika si penampung memilih untuk membeli barang elektronik yang telah diperbaiki penampung lain, maka ia dapat menghubungi penjual tersebut dan kemudian check out untuk melakukan pembayaran. Jika si penampung ingin membeli barang elektronik bekas dari masyarakat, ia dapat menghubungi si penjual tersebut. Dan yang ketiga, bila ia ingin menjual barang elektronik bekas yang telah diperbaiki atau diperiksa, ia dapat melakukan tambah barang, kemudian ia mengisi data barang dan menyimpannya. Dan setelah melakukan ketiga hal yang tadi, halaman akan kembali kepada tampilan beranda. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asyifa Mulyana. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ari Irawan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Selanjutnya itu presentasi tentang rancangan teknis, yang dimana rancangan teknis ini akan menjelaskan beberapa diagram, yaitu ada deployment diagram, komponen diagram, dan package diagram, serta kelas diagram. Yang pertama itu ada deployment diagram. Deployment diagram itu adalah suatu jenis diagram dari UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana komponen-komponen dari sebuah sistem software dideploy atau diinstalisasikan ke dalam lingkungan sistem yang terdiri dari hardware dan software lainnya. Di sini ada perangkat keras atau hardware, yaitu device, yaitu user client, yang dimana ini adalah suatu misalkan dia itu adalah Android-nya, kemudian di dalamnya itu ada software yang bernama aplikasi atau US Shop-nya. Kemudian ada Google Cloud Platform, yang dimana ini adalah suatu tempat penyimpanan data
bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak, yang dimana di dalam sini, dalam diagram ini, itu ada aplikasi server dan database server. Aplikasi server itu merupakan perangkat lunaknya, yang dimana untuk menangani request klien, sedangkan database servernya ini itu adalah perangkat keras untuk menyimpan data dan mengolah akses data tersebut. Dan cara device user client untuk mengakses Google Cloud Platform ini yaitu menggunakan HTTPS. Dan selanjutnya itu yang kedua ada komponen diagram. Di komponen diagram ini akan digunakan untuk menggambarkan arsitektur sistem untuk menunjukkan komponen-komponen sistem dan hubungan antara komponen-komponen di dalam sistem tersebut. Di sini digambarkan dengan menggunakan ada dua kelas paling besar, yaitu ada front end dan back end, yang dimana front end berisikan aplikasi atau tampilan dari aplikasi itu tersebut, yang dimana itu akan terdapat dua tampilan, yaitu ada tampilan untuk masyarakat atau user masyarakatnya, dan yang kedua ada tampilan untuk user penampungnya. Yang dimana di masyarakat ini itu terdapat ada dua tampilan, yaitu membeli barang elektronik bekas dari penampung dan menjual barang elektronik bekas dari penampung. Sedangkan untuk tampilan dari user penampung itu ada tiga tampilan, yaitu untuk membeli barang elektronik bekas dari penampung lain, untuk membeli barang elektronik bekas dari masyarakat, dan menjual barang elektronik bekas dari yang telah melalui pengecekan atau perbaikan. Kemudian selanjutnya ada backend, yang dimana backend ini terdiri dari database dan juga server. Database-nya ini menggunakan Firebase, kemudian servernya ini menggunakan controller. Dan kedua itu ada front end dan back end ini terhubung karena ada API masyarakat dan API penampung, yang dimana itu digunakan untuk mengakses sesuatu yang akan digunakan atau masuk ke database nanti, yang dimana agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ari Irawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sirajul Ilmi. Pada Sirajul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada package diagram. Package diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi sistem dan bagaimana elemen pada sistem itu terorganisir ke dalam paket-paket. Nah, di sini ada package diagram, terdapat mobile application yang dimana itu adalah media pengguna bagi masyarakat dan si penampung untuk memilih tampilan app-nya sesuai kegunaan yang diawali dengan login. Tapi apabila user belum login, dia dapat melakukan daftar dulu atau register di sini. Kemudian package mobile aplikasi ini terhubung dengan package database. Di dalam package diagram terdapat package register, di mana package register akan menghubungkan dengan package profile, tampung barang masyarakat dan tampung barang penampung. Untuk package tampung barang dan tampung barang masyarakat dan tampung barang penampung, keduanya akan terhubung dengan package riwayat beli dan riwayat jual. Kemudian ada lanjut. Kemudian pada kelas diagram, di sini terdapat beberapa kelas, yaitu yang pertama itu ada akun, kemudian toko, ada barang bekas penampung, ada barang bekas masyarakat, ada transaksi, ada jual, dan ada beli. Nah, di sini setiap akun itu memiliki atributnya. Salah satunya itu nama user, password, nomor HP, dan lainnya. Terus pada toko ada nama, ada jenis akun, alamat, kota, telepon, daftar barang. Nah, di sini toko itu memiliki relasi aggregation dengan akun, di mana si toko dapat berdiri kalau ada akun, sedangkan akun dapat berdiri jika tidak ada toko. Terus ada kelas barang bekas. Barang bekas penampung memiliki atribut seperti toko, SKU nama barang, harga, deskripsi, stok, dan metode yang dimiliki ialah barang, update barang, dan get data barang.
kelas ini memiliki relasi composition atau saling memiliki dengan kuat dengan toko. Yang mana berarti jika tidak ada toko, maka barang bekas ini tidak dapat diisi. Kemudian kelas barang penampung sama juga seperti kelas barang masyarakat, sama juga seperti kelas barang penampung dan memiliki relasi composition dengan toko. Kemudian transaksi. Pada kelas transaksi memiliki atribut toko, tanggal, barang, jumlah, harga, dan catatan. Kelas ini tidak memiliki metode. Kelas ini memiliki relasi composition atau memiliki dengan kuat dengan kelas barang bekas masyarakat dan barang bekas penampung, yang artinya tidak ada transaksi jika tidak ada barang bekasnya. Kemudian ada kelas jual yang merupakan turunan dari kelas transaksi, dan yang terakhir ada kelas beli yang merupakan turunan dari kelas transaksi juga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sirajul Ilmi yang telah menyampaikan materi terakhir dari presentasi kita kali ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai tugas kelompok 5, yaitu rancangan teknis dari aplikasi kami yang bernama UiShop, atau aplikasi jual beli barang bekas elektronik. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.